Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang istighfar. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu istighfar? Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dosa dan salah. Lafal istighfar adalah astagfirullahaladzim. Arti dari kalimat astagfirullahaladzim adalah aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucap oleh kita sebagai seorang muslim yang butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Istighfar, kalimat yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat salah. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seseorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar selalu diucapkan sebagai wujud sikap menyesal atau kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentunya harus meminta maaf, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Jika seseorang telah berbuat salah atau dosa, hendaknya segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu di saat sudah tua. Demikian juga di saat kita bersalah kepada sesama manusia. Kita harus segera meminta maaf. Dan jika orang lain yang bersalah kepada kita, kita pun harus segera memaafkannya. Bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Yang pertama itu, jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya memperbanyak membaca istighfar. Berjanji tidak akan mengulanginya dan segera berbuat kebaikan. Karena kebaikan akan menghapus keburukan. Yang kedua,
Jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Bagaimana? Mudah kan? Maukah kalian melakukannya jika bersalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pembiasaan membaca Astagfirullahalazim, yaitu yang pertama, hatinya menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada sebanyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bersih dan terjaga dari dosa, Rasulullah SAW setiap bangun tidur selalu beristighfar sebanyak 70 kali, di riwayat lain 100 kali. Bagaimana dengan kita manusia yang banyak dosa? Mari kita membiasakan membaca istighfar minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Materi selanjutnya yaitu rendah hati atau tawadu. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi tidak angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seseorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati, kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidakkesempurnaan, kesenjangan atau keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, memasukkan ide-ide baru, dan saran. Ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya atau sportif dan jujur. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan pada minggu ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.